good morning. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn about, as you can see on my title is cross-cultural awareness. In this section, we will focus on the definition and why the cross-cultural communication is important and the areas, degrees, and etc. Okay, let's move the slide for the more study. Okay, let's check it out. Okay, for the first slide is culture. Here, I would like to show you and explain you about the definition of culture. Culture is the lens through which you view the world. It is central to what you see, how you make some express for yourself, how you express yourself in this shared system of meanings, beliefs, values, through which experience in interpret carry on. Oke, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah tahu kalau culture atau biasa kita sebut dengan budaya adalah suatu khas daerah atau mungkin habit di suatu daerah tertentu. Mungkin bisa kita sebut dengan kebiasaan mereka, tentang itu berpakaian, mencari makan, berkembang biak. Mungkin beda dengan negara yang lain. Contoh kecilnya negara Indonesia dengan negara yang lain pasti banyak perbedaan. Bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura banyak memiliki perbedaan yang termasuk signifikan. Oke? Cultural awareness is their understanding of difference between themselves and people in other countries or other background, especially difference in attitude and value. When we interact in cross-cultural situation, a lack of awareness can lead to bad or poor decisions. Cross-cultural awareness helps us to reduce the chance of making bad decisions and increase the chance of us making more insightful, considered decisions. Oke, untuk cultural awareness ini sendiri adalah bagaimana sih pemahaman kita tentang membedakan atau perbedaan diri kita sendiri dengan negara yang lain atau dengan latar belakang mereka. Nah, hal ini adalah tentang perbedaan tentang latar belakang mereka di negara yang lain atau tentang moral, attitude, values atau yang lainnya. Nah, hal ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena cultural awareness ini menata kita atau memahamkan kita tentang bagaimana cara kita menghadapi tentang perbedaan itu nanti. Itu sangat penting untuk kita nanti. Contohnya untuk negara kita, bagaimana cara kita bisa bersinggungan sama negara yang lain tentang menyambung silaturahmi atau bisa membuat kita bekerja sama dengan negara lain. Nah, hal ini nanti akan saya bahas di next selanjutnya. And then, why cross-cultural communication is important? Okay, the number one is globalizations. What is globalizations? Cross-border of movement of people, goods, and data brings more and more culture into contact to one another and increases the potential of cross-cultural communication. And then, number two is business opportunities. Because with cross-cultural communication, we can share more experience or get to know other countries more, so that cooperation is created, which creates business opportunities between two countries. Job opportunities improve the contribution of employees in diverse workplace, sharing of views and ideas, talent innovations, and understanding of diverse market. Oke, globalization adalah lintas batas pergerakan orang, barang, dan data membawa lebih banyak dan lebih banyak lagi budaya menjadi kontak satu sama lain dengan meningkatkan potensi komunikasi lintas budaya. Nah, dengan ini secara tidak langsung kita bisa mengikat kedua budaya ini menjadi satu, walaupun tidak merubah keduanya menjadi satu yang sama. Kemudian yang kedua yaitu peluang bisnis. Nah, ini adalah pentingnya salah satu pemahaman tentang perbedaan antara negara satu dengan negara lain adalah peluang bisnis.
Dengan begitu, kita dapat bekerja sama, mengikat tali persaudaraan agar kita bisa menyatukan bisnis satu dengan bisnis lain menjadi bisnis yang sangat besar. Nah, ini nanti adalah hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan peluang bisnis yang lain dengan cara ekspor impor atau dengan cara menanam saham di negara lain agar negara kita juga bisa terbantu oleh negara lain itu tersebut. Okay, there are several levels of cultural awareness that reflect how people grow to perceive cultural difference. The first is, my way is the only way at the first level. People are aware to their way to doing things and their way is the only way. In this page, they ignore the impact of cultural difference. And then second, I know that way, but my way is better. At the second level, people are aware of their way to doing this, but still consider this way as the best one. In this stage, cultural differences are perceived as source of problem and people tend to ignore them and reduce the significance. And then the third, my way and their way. At this level, people are aware of their own way of doing things and others' way of doing things, and they choose the best way according to the situation. At this stage, people realize that cultural difference can lead both to the problem of the benefits or willing to use cultural diversity to create new solutions or alternatives. And the fourth, our way. And in the fourth, our way. The fourth at the final stage brings people from different culture background together for the creation of a culture of shared meanings. People dialogue repeatedly with the others, create new meanings, new rules to meet the needs of particular situation. Oke. Untuk hal ini ada beberapa stage atau beberapa part bahwa seseorang itu dapat memahami tentang cultural awareness ini. Nah, untuk yang pertama tadi adalah caraku adalah satu-satunya jalan pada tingkat pertama. Nah, untuk hal ini, orang pertama sangat menyadari cara melakukan sesuatu dan cara mereka adalah satu-satunya cara pada tahap ini. Mereka mengabaikan dampak perbedaan budaya. Nah, mereka ini bisa dibilang egois karena dia tidak memikirkan tentang dampak setelahnya, tapi hanya mungkin cara yang dia pikirkan saja. Nah, untuk yang kedua, aku tahu jalan mereka, tapi caraku lebih baik. Sama, hal ini menunjukkan bahwa mereka egois, tapi dia sangat paham karena dia memikirkan jalan yang menurutnya itu terbaik untuknya. Nah, untuk yang ketiga ini saya lebih berpendapat karena dia dapat memikirkan jalan atau cara mereka tetapi dengan catatan pada situasi tertentu. Nah, kalau dia menganggap situasi itu memungkinkan untuk dia bisa melakukan cara itu. Tapi tahap ketiga ini disebut dengan tahap sinergistik. Nah, untuk yang terakhir adalah jalan kita. Tahap keempat dan terakhir ini menyatukan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda untuk menciptakan budaya yang makna bersama. Orang-orang berdialog berulang kali dengan orang lain, menciptakan makna baru, aturan baru untuk memenuhi kebutuhan situasi tertentu. Nah, tahap ini bisa disebut dengan tahap budaya perspiratif ketiga. Hal ini biasa dijadikan jalan keluar untuk tahap-tahap yang sebelumnya agar mereka bisa menyatukan satu budaya dengan budaya yang lain untuk mencari jalan keluar tertentu.